Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2025 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 koin, terus 5 tongkat, 4 koin, The Magician, Page of Cups, The Fool, 10 koin, Ace of Pentacles, 5 koin, dan kartu 4 tongkat ya. Oke, terus tema untuk bintang Virgo untuk bulan April 2025 adalah kartu Knight of Swords. Oke, jadi ceritanya Virgo sebagian besar dari kalian untuk bulan April yang akan datang mungkin akan kembali fokus ke untuk mengejar tujuan dan target masing-masing sambil lebih berpikir cerdas ya. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu kali ini untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang, ketika mendekati seseorang misalnya, mampu berpikir cerdas untuk mengejar tujuan yang kamu miliki ya. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 3 cawan, jadi artinya memang ada yang akan mencoba mencari dukungan ya dari orang-orang terdekat untuk mempermudah jalanmu kali ini dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Swords dan The Star, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi merasa optimis nih Virgo. Untuk apa? Untuk mengejar sebuah harapan baru dalam kehidupan kalian sambil berpikir lebih cerdas ya dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira harapan apa yang sedang kamu kejar akhir-akhir ini? Misalnya mungkin ada yang lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki suatu hal ya. Jadi ada upaya untuk mengejar sebuah harapan sambil lebih optimis ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Knight of Swords sebagai tema utama bisa dikatakan untuk bulan April ada pemikiran cerdas ya, langkah pintar, cara cerdas yang akan kamu pergunakan untuk mengejar sebuah tujuan tertentu nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 2 koin. Jadi ceritanya di awal bulan minggu pertama beberapa dari kamu mungkin lagi penuh dengan pertimbangan nih Virgo ya. Jadi ada sebuah pertimbangan mendalam yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempertimbangkan kembali ya pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa sebelum bergerak maju ke depan di minggu pertama. Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin, konflik batin ya. Jadi ceritanya untuk bulan April kalian diminta untuk lebih berpikir positif ya. Perlu untuk menenangkan hati dan pikiranmu sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Soalnya memang ada kecenderungan seperti itu. Sepertinya memang ada yang akan mengalami semacam dilema batin nantinya ya untuk bulan April. Jadi perlu untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif ya sebelum mengambil keputusan apapun juga. Ini tantanganmu kali ini Virgo ya. Oke, di bawahnya di masa lalu lihat ada kartu 4 koin. Yang melambangkan energi konservatif ya. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada yang belum siap, belum berani untuk mengambil tindakan dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu sebuah kejelasan ya. Oke, selama bulan Maret ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi selama bulan Maret kemarin memang ada cara baru ya, cara kreatif yang pernah kamu pergunakan untuk mengejar sebuah tujuan. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk mendekati seorang, mampu berpikir kreatif ketika menyelesaikan masalah, ketika mengejar sebuah target ya. Ini sudah terjadi selama bulan Maret. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu Page of Cups. Jadi untuk bulan April memang ada yang lagi fokus untuk menantikan sebuah informasi penting ya, kabar berita baru. Jadi kira-kira kabar berita apa yang kamu butuhkan nantinya Virgo ya. Bagian lain mungkin lagi belajar nih untuk lebih mempergunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan. Ini fokus pikiranmu ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu The Fool. Jadi ceritanya selama minggu kedua memang ada yang lagi siap untuk memulai sebuah chapter baru, lembaran baru dalam kehidupan kalian, menutup lembaran lama, fokus untuk memulai langkah baru ya selama minggu kedua nanti. Jadi mungkin ada juga yang lagi mencoba melakukan hal-hal baru ya di minggu kedua. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 10 koin. Jadi ceritanya selama minggu ketiga pikiranmu kembali fokus memikirkan kondisi keluarga dan keuangan. Mungkin ada yang lagi sibuk dengan urusan keluarga ya, fokus bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencoba untuk menciptakan kestabilan
jangka panjang dalam kehidupan kalian di minggu ketiga nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu Ace of Pentacles. Jadi untuk bulan April orang lain akan menilaimu lagi fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan ya. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian. Dan sebagai harapan terbesarmu, kali ini ada kartu 5 koin. Jadi untuk bulan April memang ada yang lagi punya harapan untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang pernah kamu alami selama ini ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi. Jadi memang ada upaya ya untuk membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, bisnis, fondasi dalam hubungan cinta, dan lain-lain di minggu keempat nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Magician, terus 7 koin, The Tower, dan 10 cawan. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Magician dan 7 koin. Jadi bisa dikatakan untuk bulan April memang ada proses evaluasi ulang yang perlu dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu tinjau kembali Virgo ya. Misalnya mungkin ada yang sedang mencoba meninjau ulang kondisi pekerjaan, kondisi keuangan sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Dan sebelahnya ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi ceritanya memang ada ide baru, cara kreatif yang akan kamu gunakan ketika menghadapi urusan pekerjaan dan keuangan. Misalnya apa? Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting, mampu berpikir kreatif ketika mencari uang, mampu berpikir kreatif ketika menghadapi urusan di kantor, di tempat kerja, dan lain-lain ya. Jadi gunakan kreativitasmu untuk melangkah maju ke depan selama bulan April yang akan datang. Dan kebetulan juga tema utamamu kartunya Knight of Swords. Jadi artinya memang ada cara pintar, langkah cerdas yang akan kamu pergunakan Virgo ketika mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kartunya The Tower dan 10 cawan. Jadi ceritanya memang ada sebuah target kebahagiaan cinta yang akan kamu kejar kembali Virgo ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa targetmu selama bulan April? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mendekati seorang, mencoba untuk lebih akrab dengan pasangan, ya mencoba untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain ya. Akan tetapi lihat di sebelahnya ada kartu The Tower. Jadi hati-hati mungkin pemikiranmu mengenai hubungan cinta tersebut agak berubah nantinya ya. Jadi ada perubahan pikiran dalam dirimu Virgo. Jadi silakan gunakan intuisimu sebelum mengambil tindakan dan keputusan apapun juga nantinya. Dan ingat tema utamamu kali ini Knight of Swords ya. Jadi artinya memang ada cara cerdas yang akan kamu gunakan untuk mengejar target cintamu kembali ya. Menggunakan cara pintar, langkah cerdas untuk PDKT, untuk membujuk seseorang misalnya ya, untuk mendekati orang yang kamu sukai. Jadi gunakan intelek dan kecerdasanmu selama bulan April yang akan datang untuk mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.